Halo guys, selamat sore. Nama saya Anita Daryanti. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. NIM saya 190104100060. Saya dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Oke, video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi energi. Ekonomi energi adalah cabang ilmu yang mempelajari dan menganalisis produksi, distribusi, dan konsumsi energi. Tata kelola energi nasional yang pertama yaitu DEN. DEN berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, negara telah mengamanatkan dibentuknya suatu Dewan Energi Nasional atau DEN, yang anggotanya terdiri dari 7 menteri yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi, serta 8 anggota dari unsur pemangku kepentingan. Dewan Energi Nasional yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 diberi tugas untuk yang pertama, merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Yang kedua, menetapkan rencana umum energi nasional. Yang ketiga, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral tersebut. Yang kedua kali ini menyangkut tentang RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN, adalah kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran kebijakan nasional, energi nasional. Yang ketiga adalah KEN. KEN kali ini adalah kebijakan energi nasional yang selanjutnya disingkat KEN. KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Kebijakan energi nasional yang baru dirumuskan oleh Dewan Energi Nasional pada dasarnya dijiwai oleh 5 prinsip, yaitu Laporan Dewan Energi Nasional 2009 sampai 2014. Yang pertama, perubahan paradigma dalam pengelolaan energi, di mana sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditi untuk menghasilkan devisa negara, namun dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal pembangunan untuk memberikan jaminan pasokan energi nasional dalam jangka panjang dan meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, prioritas pengembangan energi dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional, dan mempertimbangkan nuklir sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, terutama gas dan batu bara, dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor. Yang keempat, subsidi bahan bakar minyak dan listrik dikurangi secara bertahap sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai. 5. Dalam rangka menjamin kedaulatan dan ketahanan energi nasional,
pemerintah wajib menyediakan cadangan penyangga energi dan cadangan strategis energi di samping memastikan ketersediaan cadangan operasional oleh badan usaha. Yang Tata Kelola Energi Nasional Bauran Energi Nasional tahun 2025 dan tahun 2050. Pemanfaatan EBT barn mencapai sekitar 2% dari total potensi EBT yang ada. Potensi tersebut menjadi dasar rencana pengembangan IST paling sedikit 31% dari total bauran energi primer pada tahun 2050. Target baru bauran energi tersebut merupakan realisasi dari prioritas pengembangan energi yang ditetapkan dalam KEN. Prioritas tersebut adalah memaksimalkan penggunaan energi terbarukan sehingga porsi EBT paling memaksimalkan penggunaan energi tersebut paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050. Sedangkan minyak bumi kan mengamanatkan untuk meminimalkan penggunaannya sehingga porsi minyak bumi paling banyak 25% pada tahun 2025, paling banyak 20% pada tahun 2050. Akan tetapi gas bumi diamanatkan untuk digunakan secara optimum sehingga pemanfaatan gas bumi paling sedikit 22% pada tahun 2025 dan paling sedikit 24% pada tahun 2050. Setelah energi terbarukan dimanfaatkan secara maksimum, minyak bumi dimanfaatkan dengan minimal dan gas bumi digunakan sebagai optimum. Kekurangan kebutuhan energi akan dipasok dari batu bara. Proyeksi pemodelan kebutuhan energi tahun 2015 sampai 2050 disusun dengan mempertimbangkan asumsi dasar, asumsi pertumbuhan, dan rencana pengembangan sektor pengguna yaitu industri dan bahan baku, transportasi, rumah tangga, komersial, dan energi lainnya. Untuk tahun 2050, proyeksi kebutuhan energi final mencapai 641,5 MTOE dan pasokan energi primer mencapai 1012,3 MTOE. Rincian bauran energi primer, energi final, dan sektor pengguna pada tahun 2050. Seperti halnya pada hasil pemodelan tahun 2025, sektor pengguna energi final terbesar pada tahun 2050 adalah sektor industri dengan porsi 45,7% termasuk untuk bahan baku. Selanjutnya diikuti oleh sektor transportasi sebesar 26,3%. Sektor lain yang cukup besar menggunakan energi final adalah sektor rumah tangga 14,2% dan sektor komersial 11,4% dan sisanya sebesar 2,4% dari sektor lainnya. Oke, video kali ini sementara itu dulu. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah apapun, tolong dimaafkan. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.